Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Diawali dengan demi fajar, diakhiri dengan masuklah ke dalam surgaku. Mempersilahkan bagi mereka yang gemar menebarkan kesabaran dan gemar menebarkan kasih sayang. Ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman loh ya, bukan ciri-cirinya orang Islam. Artinya beriman, ada fitrah kebaikan di dalam hatinya, ada fitrah kebenaran di dalam hatinya, ada fitrah keadilan di dalam hatinya. Karena belum tentu orang Islam memiliki kesabaran dan gemar menebarkan kasih sayang. Karena sudah jelas acungan-acungan tangan kanannya Allahu Akbar untuk menegakkan agama Allah dipalingkan oleh iblis untuk menegakkan keegoannya, kebodohannya, kejumutannya. Banyak hal yang tidak dipahami bahwa dalam Islam itu sendiri adalah bagaimana cara dia untuk mengelola hubungan batinnya dengan Allah, hubungan batinnya dengan manusia, hubungan batinnya dengan alam semesta. Lalu iblis sesatkan dengan hal-hal yang berbau materi, surga, neraka, dunia, langit. Sehingga fitrah untuk mengelola kebaikannya dengan Allah, dengan manusia, dengan alam semesta itu buyar. Makanya tidak melekat ciri-ciri orang beriman di dalam hatinya. Kita banyak melihat orang Hindu, banyak melihat orang Buddha, banyak melihat orang Konghucu, sabar dan gemar menebarkan kasih sayang. Lalu iblis gelapkan lagi hatinya, iblis gelapkan lagi kupingnya, matanya. Lihat itu penyembah-penyembah berhala. Percuma mereka melakukan itu pasti masuk neraka. Lagi-lagi dosa-dosa manusia lain yang disibukkan, kesalahan-kesalahan manusia lain yang disibukkan di akal kita. Kita tidak menyibukkan dengan kesalahan diri kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri, aib-aib kita sendiri, ujub-ujub kita sendiri. Luar biasa memang laknatullah. Sehingga kita tidak mampu berkarya karena sibuk ngurusin dosa orang lain, sibuk ngurusin aib orang lain, sibuk ngurusin kedengkian orang lain. Kita lihat umat Islam dengan segala kelemahannya sudah beribu-ribu tahun tidak mampu menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Sementara agamanya Islam, artinya selamat di dunia maupun selamat di akhirat, selamat di bumi maupun di langit, selamat di alam dunia maupun di alam barzah, maupun di alam penghisaban, maupun di alam penentuan nanti pahala terbaik atau terburuk. Hati-hati, kadang-kadang iblis itu luar biasa mainannya. Luar biasa mainannya. Kita tetap dijaga oleh dia seperti anak PAUD, seperti anak TK, seperti anak SD yang tidak mau bergerak, tidak mau memproduksi, tidak mau mencipta jika tidak dikasih permen yang namanya surga. Akhirnya apa? Kita diadu domba, kita dibikin seperti gangsing pemuda-pemuda kita. Terus ketika bersama-sama, ketika dalam suatu komunitas yang erat, iblis goda lagi dengan suatu mazhab. Komunitas ini adalah mazhab tertentu, mazhab yang paling benar, mazhab yang paling suci, mazhab yang paling Rasulullah, yang paling Ali, yang paling
Umar, yang paling Abu Bakar, yang paling Utsman. Itu luar biasa. Maka nggak ada ciri-ciri gemar menebarkan kasih sayangnya, nggak ada. Ulama-ulama saling menjelekkan nih, imam-imam yang di sono. Luar biasa memang. Laknatullah kalau sudah menggoda manusia. Dan paling mudah itu menggoda manusia lewat pintu agama, lewat namanya kejumutan itu. Seperti kuali itu kalau sudah hitam tuh, yang kalau nggak dibakar di neraka itu nggak hilang hitamnya. Karena di dalam surat yang kita sudah telahkan terbukti bagaimana mereka yang sholat celaka dengan sholatnya. Karena hal yang sepele, menghardik anak yatim dan tidak mencintai fakir miskin. Sibuk dia dengan sujudnya, tapi tidak sibuk dengan sujudnya di hadapan masyarakat, menumpuk-numpuk harta, padahal ustadz, ulama. Bahaya. Terus kalau sudah dinasihati, ya jangan gitu dong, gue juga kan manusia, butuh makan, butuh minum, ya sekedarnya. Tahu diri hakikatnya apa. Kalau mau ditambah dengan berdagang, ditambah dengan cara-cara bisnis yang lain, sehingga jiwa-jiwa yang tenang itu keluar di dalam hati. Jiwa-jiwa yang tidak perlu dengan penyembahan manusia, tidak perlu dengan pujian manusia, tidak perlu. Bagaikan seorang yang sedang berakting di alam semesta, tidak peduli dengan penonton yang bersorak-sorai, turun kau turun, kau mainnya jelek, kau mainnya turun. Tidak perlu itu. Para nabi, para rasul itu pemain-pemain dari Allah yang luar biasa, sabarnya luar biasa, sucinya. Umat disuruh turun itu di panggung, umat disuruh turun, kau nabi apa kau menghina Tuhan kami, menghina cara kerja kami, menghina cara sistem kami, turun. Tidak peduli. Karena tahu panggung ini yang besar ini adalah milik Allah. Kalau Allah yang sudah turun, ya otomatis turun. Kalau disuruh naik, naik terus. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Seluruh manusia bekerja sama untuk menjatuhkan seseorang yang sedang ditugaskan oleh Allah di dalam panggungnya, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan, untuk menyampaikan kasih sayang, untuk menyampaikan kesabaran. Mau dikelilingi seluruh orang yang membuat bom atom untuk dijatuhkan ke manusia, itu tidak akan pernah bisa mungkin. Iblis membisiki dengan materi yang hanya di mata. Tapi kalau sudah main di batin, dia tidak bisa. Bisa kalau tidak mengenal Allah, kalau tidak mengenal Rasulullah. Itu sebabnya kembalilah kepada Tuhanmu. Tuhan yang membuat jiwamu tenang. Jangan Tuhan yang membuat jiwamu seperti orang kesurupan, seperti orang yang mabuk, jiwa yang teler, jiwa yang tidak tahu mau kemana tujuan hidupnya, hanya memikirkan dosa orang lain, hanya memikirkan aib orang lain, hanya memikirkan kesalahan orang lain. Kembali kepada jiwa yang tenang yuk. Kembali kepadaku dalam bentuk yang ridho, dan aku berridho kepada engkau. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Golongan yang seperti malaikat tuh. Tidak ada di akal pikirannya selain menyembah kepadaku, selain menuruti perintahku, selain menjauhi laranganku. Yuk, kalau sudah seperti itu berbondong-bondonglah masuk ke dalam surga. Mau kalian penyembah bulu babi, mau kalian penyembah tai kucing atau apapun, insya Allah kalian jika berbuat kebajikan, kalian termasuk tuh ke dalam golongan hamba-hambaku. Karena fitrah kalian dalam kebaikan.
Alhamdulillahirabbil alamin.